Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris khusus SMA kelas 11, yakni personal letter atau surat pribadi. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini, mulai dari types of letter, tipe dari surat, definition of letter, definisi dari surat pribadi, social function, generic structure, language features, dan berikutnya yakni example atau contoh dari surat pribadi. Nah, mari langsung kita mulai dari type of letter atau tipe dari surat. Ada dua tipe surat. Pertama, formal letter, surat resmi. Informal letter, surat tidak resmi. Formal letter biasanya ditulis oleh seseorang, ditujukan kepada instansi atau dari instansi ke perorangan, atau bahkan antar instansi dari instansi A ke instansi B. Sedangkan informal letter atau surat tidak resmi biasa kita kenal dengan personal letter atau surat pribadi. Ini biasanya ditulis dari seseorang ke orang yang lain. Biasanya ditulis kepada orang yang sudah kita kenal. Sesuai dengan tema kita dalam video ini, maka saya akan menjelaskan tentang personal letter atau surat pribadi. Perhatikan, kita mulai dari definition of personal letter. Personal letter is an informal letter that concerns personal matters. It is written to someone you have already known. Jadi, surat pribadi ialah surat tidak resmi yang fokus pada persoalan pribadi. Biasanya ditulis untuk seseorang yang kamu sudah kenal, seperti teman, saudara, ayah, ibu. Surat pribadi sudah jarang terdengar, namun bukan berarti tidak dilakukan lagi. Kalau dulu medianya hanya media kertas, namun sekarang ada dua pilihan, bisa menggunakan media kertas atau menggunakan media elektronik, yakni email. Tergantung pilihannya kalian, mau pilih yang mana. Namun tetap namanya personal letter selama kita nulis untuk seseorang yang kita kenal, bukan untuk instansi ya. Selanjutnya adalah social function of personal letter. Di antaranya to inform, untuk memberikan informasi. To strengthen the bond, untuk memperkuat hubungan. To persuade someone, untuk membujuk seseorang. To apologize, untuk meminta maaf. Atau to share experience, yakni berbagi pengalaman. Berikutnya, language features of personal letter, ciri kebahasaan dalam surat pribadi. Di antaranya, accuracy of grammar. Ini terkait mengenai tenses yang kita gunakan. Bisa menggunakan present tense, past tense, simple future, present perfect. Tidak ada patokan untuk tenses yang kita gunakan. Ini tergantung konteks apa yang kita mau sampaikan. Kalau bercerita tentang pengalaman tentu menggunakan past tense kan. Apabila kita mau bercerita tentang masa yang akan datang, gunakanlah simple future. Namun apabila kita bercerita tentang suatu keadaan yang menetap, yang tidak berubah, maka gunakanlah simple present tense. Berikutnya, personal pronouns, such as I, we, you, she. Nah, personal pronoun ini merupakan kata ganti perorangan. Ini untuk menandakan bahwa yang menulis dengan yang dikirimi surat ini dekat, sudah saling kenal. Dalam surat pribadi, kita bolehlah menggunakan bahasa slang seperti hafta, wanna, gonna, dan lain sebagainya. Namun, perhatikan dulu, si penerima surat ini bisa paham atau tidak slang yang kita gunakan. Selanjutnya, kita boleh menggunakan contraction, yakni singkatan, seperti I'll, I'm, you are, I've, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita belajar generic structure of personal letter, yakni struktur umum dari surat pribadi. Yang pertama, date. Date when the letter is written. Tanggal kapan surat itu ditulis. Selanjutnya, address. Place where you are writing the letter from. Tempat dari mana kamu menulis surat itu. Selanjutnya, salutation plus name, yakni salam kemudian diikuti nama si penerima. Salam dalam surat pribadi diantaranya dear, dearest, sweetheart,
my love, my friend. Ini tergantung seberapa dekat kita kepada orang yang menerima surat. Namun yang paling umum digunakan yakni dear. Dear Amira, dear Kansa. Selanjutnya, introduction. The opening of letter. Ini merupakan pembukaan dari surat. Biasanya menanyakan kabar, seperti how are you? Atau kita bisa isi permintaan maaf, seperti sorry for answering late. Mungkin karena baru balas surat yang sudah kita terima sebelumnya. Berikutnya, body, the main part of letter. Ini merupakan pesan utamanya kenapa kita mau menulis surat. Selanjutnya, closure. Closure ini berisi ekspresi yang menandakan bahwa surat akan segera berakhir. Seperti, I'm looking forward to seeing you soon. See you. Selanjutnya, complimentary close. Short expression, yakni ekspresi singkat seperti yours, sincerely, with love, best wishes, dan lain sebagainya. Tergantung seberapa dekat kita dengan si penerima surat ini. Selanjutnya, signature. Signature ini merupakan tanda tangan atau nama. Kita bisa menggunakan signature, tanda tangan kita, atau nama. Atau bahkan kita bisa menggunakan kedua-duanya. Bisa menggunakan tanda tangan, kemudian diikuti oleh nama di bawahnya. Boleh-boleh saja namanya surat pribadi. Selanjutnya, postscript. Ini merupakan bagian yang tidak wajib, namun sangat dibutuhkan apabila kita lupa menulis sesuatu dalam surat. Misalkan suratnya sudah selesai, mulai dari tanggal sampai tanda tangan. Ini sudah selesai semua. Namun baru ingat, oh iya ya, ada suatu hal yang perlu saya sampaikan. Maka gunakanlah postscript atau PS di bawah surat. Tulis kemudian diberikan informasi apa yang lupa. Setelah belajar materinya, kita coba contoh berikut supaya kita tambah paham. Perhatikan jenis strukturnya biar kalian tidak salah memposisikan. 11 February 2021. Sekelangkong Street number 22. Madura, East Java. Dear Amira, hi, how's life? We have not met each other since 5 years ago. Though you are there, I feel you are here every day. This letter brings a good news. You know, I get scholarship to continue my study in Jakarta. I will stay in Jakarta for 1 year. I hope we will have much time to meet up. I'm looking forward to seeing you soon. See you. Best wishes, Siti. Perhatikan posisi dari masing-masing poin date ditulis di sebelah kiri atas, namun juga bisa di sebelah kanan atas. Selanjutnya, address ditulis di sebelah kanan atas. Salutation plus name, introduction, body, closure, complimentary close, signature, postscript. Itulah yang bisa saya sampaikan. Thank you. Terima kasih. Matur sekelangkong.